Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andai pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini mengisahkan tentang kesedihan Yesus terhadap kota Yerusalem. Kota Yerusalem merupakan kota suci, tempat bait Allah didirikan bagi umat Allah. Kesedihan Yesus terhadap kota Yerusalem merupakan bentuk cintanya yang besar kepada umatnya, yaitu bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Yesus melihat bahwa di kota Yerusalem sebagai kota tempat bait Allah berada menjadi rusak akibat sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh penduduk Yerusalem, termasuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menyimpang dari ajaran Allah. Yesus bersedih melihat cara hidup mereka yang mengatakan tentang ajaran hukum Taurat, namun tindakan hidup mereka tidak mencerminkan apa yang Allah kehendaki terhadap manusia. Ungkapan kesedihan Yesus merupakan bentuk cintanya kepada manusia, di mana Yesus ingin memberikan keselamatan kepada manusia. Namun pada akhirnya Yesus tahu bahwa ia tidak akan diterima dan ia akan mengorbankan hidupnya demi penebusan dosa manusia. Seharusnya manusia mampu menyadari bahwa Yesus datang untuk memberikan keselamatan bagi manusia sebagai pemenuhan janji Allah terhadap umatnya. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, ungkapan kesedihan merupakan ungkapan yang terjadi akibat dari pengalaman sulit atau sedih yang kita alami. Ketika hidup penuh dengan cobaan dan tantangan, dan kita harus mengalami kegagalan, sehingga rasa sedih itu akan muncul karena tidak ada ungkapan kata-kata yang dapat mengungkapkan kesedihan. Tangisan yang keluar dari diri kita adalah bentuk ungkapan kekecewaan, kesedihan terhadap diri sendiri dan terhadap situasi yang kita alami. Kita merasakan kekecewaan dan kesedihan ketika apa yang telah kita usahakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,
sehingga kita akan bersedih dan menangis. Dan mungkin dalam kesedihan dan kekecewaan yang kita alami itu, kita merasakan bahwa Tuhan begitu jauh dan tidak ada untuk menolong kita. Namun sebenarnya manusia juga perlu melihat ke dalam dirinya sendiri. Apakah hidup kita sudah terarah terhadap apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita? Apakah kita sudah melaksanakan ajaran kasih yang diberikan Allah kepada kita? Sehingga kita menuntut Allah untuk senantiasa hadir membantu kita. Lalu apakah hanya ketika kita mengalami kesulitan dan penderitaan kita akhirnya mengingat dan meminta Tuhan untuk menolong kita. Sedangkan dalam kebahagiaan kita lupa kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini dalam sabdanya, Yesus bersedih melihat manusia yang selalu jauh dari Allah. Manusia sudah mendengar segala ajaran yang diberikan Allah kepada umatnya untuk senantiasa berbuat cinta kasih. Namun nyatanya, dalam tindakan hidupnya, manusia selalu mengutamakan pemikirannya sendiri dan terarah kepada hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Yesus sebenarnya ingin kita sebagai manusia mengalami perubahan dan pertobatan dari hidup yang buruk ke cara hidup yang baik. Yesus ingin manusia dapat merasakan kebahagiaan dan keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sebab Allah tidak ingin ada satu orang pun manusia yang hilang dari kasih Allah. Semoga kesedihan dan pertobatan yang kita alami membuat kita semakin menyadari bahwa kita harus senantiasa dekat dengan Allah. Dan semoga kesedihan Kristus membuat kita semakin sadar bahwa cinta Allah kepada kita begitu besar sampai rela memberikan putranya demi keselamatan umat manusia. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik sebagai murid-murid Yesus yang senantiasa melaksanakan dan menghidupi segala kebaikan yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah yang berbelas kasih, kami senantiasa mengucapkan syukur atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami dalam hidup ini. Lewat sabdamu hari ini, kami semakin menyadari dan merasakan bahwa cintamu kepada kami begitu besar, hingga Engkau menangis melihat kami yang selalu jauh darimu. Kami mohon agar dalam setiap harinya kami senantiasa menghidupi dan melaksanakan ajaran kebaikan yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan semoga Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali kepadamu dan melakukan kebaikan kepada setiap orang, sehingga orang lain juga dapat menyadari bahwa kasih-Mu begitu besar kepada umat manusia. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi
tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.